Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini adalah tentang waktu. Seringkali kita mendengar orang berbicara bahwa maaf saya tidak ada waktu, atau waktunya sudah habis. Waduh, kita kehabisan waktu ya. Seringkali kita mendengar orang mengatakan seperti itu ya. Waktu memang adalah sesuatu yang unik ya. Kita ini tidak bisa beli waktu, tidak bisa juga meminjam waktu atau menyewa waktu atau menyimpan waktu. Kita juga tidak bisa minta tambahan waktu. Tiap orang diberi jatah waktu yang sama, yaitu 24 jam sehari, tidak lebih, tidak kurang. Jadi sebenarnya persoalannya bukan terletak pada kekurangan waktu atau kehabisan waktu, melainkan pada cara kita mengatur dan menggunakan waktu. Nah, cara kita mengatur dan menggunakan waktu itu tergantung dari pandangan kita tentang waktu. Kalau kita menganggap waktu itu sebagai sesuatu yang penting dan berharga, maka kita akan menggunakan waktu dengan baik, dengan sehemat mungkin. Tapi sebaliknya, jika kita memandang waktu itu adalah sesuatu yang kurang berharga atau waktu itu tidak terlalu penting, ya, maka orang akan menyia-nyiakan waktunya, memboroskan waktunya. Selain itu, faktor kepribadian, faktor budaya, faktor pendidikan juga menentukan konsep seseorang tentang waktu. Orang yang terdidik dalam budaya tepat waktu, dia akan terbiasa untuk tepat waktu dan tidak molor atau tidak membuang-buang waktu ya dengan menyia-nyiakan waktu. Alkitab memandang waktu itu adalah pemberian Tuhan yang diberikan bukan karena kita berhak menerimanya, melainkan itu adalah anugerah. Sebab itu cara kita memperlakukan atau menggunakan waktu menjadi soal yang penting. Ada beberapa ayat Alkitab yang berbicara tentang waktu. Kolose 4 ayat 5, hiduplah dengan penuh hikmat, pergunakanlah waktu yang ada. Mazmur 90 ayat 12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Efesus 5 ayat 15 dan 16, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Dari ketiga ayat di atas tampak penekanan dari firman Tuhan ini adalah cara menggunakan waktu yang bijak dan baik, berdaya guna, tepat guna, cermat ya, dan tidak menyia-nyiakannya. Dalam pengertian bijak menggunakan waktu, ini termasuk juga penggunaan waktu yang seimbang. Misalnya antara bekerja dan beristirahat, antara bekerja dengan bersantai. Penggunaan waktu yang seimbang ini berkenaan atau memperhitungkan hakikat manusia. Karena manusia itu membutuhkan waktu untuk istirahat, untuk bekerja, dan sebagainya. Jadi Tuhan itu menyediakan kepada kita waktu 24 jam sehari untuk kita pergunakan dengan baik, ya, dengan seimbang. Dan kalau ada orang yang mengeluh kekurangan waktu atau kehabisan waktu, sesungguhnya yang terjadi adalah bahwa orang tersebut tidak bisa mengelola waktu. Ya. Atau orang itu tidak bisa menyediakan waktu ya, untuk suatu hal. Misalkan orang mengatakan, waduh, tidak ada waktu ya, untuk beribadah, tidak ada waktu ya, untuk berdoa, tidak ada waktu untuk baca firman Tuhan. Sesungguhnya yang terjadi adalah bahwa dia tidak menyediakan waktu ya, untuk berdoa, untuk beribadah ya. Jadi waktu itu harus kita atur, kita sediakan. Ya, kita semua diberikan waktu sama Tuhan, dan itu ada dalam kendali Tuhan. Ya, seberapa lama kita memiliki waktu di dunia ini, sampai batas usia berapa kita hidup dalam dunia itu dalam otoritas Tuhan. Kita tidak bisa mengintervensinya. Namun bagaimana menggunakan waktu itu adalah dalam ranah kita, dalam kedaulatan kita. Ya, bagaimana kita menggunakan waktu dengan bijaksana. Ya.
Dan kita harus tahu bahwa waktu itu tidak bisa kembali. Kalau kita sudah terlanjur melakukan atau menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan masa muda, ya tidak digunakan dengan baik, waktu itu tidak pernah akan kembali. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari selama kita masih punya waktu di dunia ini, masih punya waktu untuk bekerja, bekerjalah dengan baik. Ada waktu untuk istirahat, beristirahatlah. Ya, masih kita punya kesempatan untuk kita beribadah, untuk kita berdoa, pergunakan waktu itu dengan baik. Yang masih punya kesempatan untuk belajar, belajarlah, gunakanlah waktu untuk belajar dengan baik. Dan kita percaya waktu yang digunakan dengan baik akan menjadikan kehidupan kita juga lebih baik. Puji Tuhan, mari kita sungguh-sungguh ya mengerti apa yang Tuhan mau dengan waktu yang kita punya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami percaya Tuhan berdaulat atas hidup kami. Tuhan memberikan kepada kami umur di dalam selama kami hidup dalam dunia ini. Beri kami kemampuan untuk kami menggunakan umur kami, menggunakan waktu yang Tuhan berikan kepada kami dengan bijaksana, sehingga kami ya Tuhan bisa mendapatkan manfaat dari waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, dan kehidupan kami tidak menjadi sia-sia. Waktu yang kami punya tidak terbuang dengan sia-sia. Terpujilah nama-Mu Tuhan, biar Roh Kudus memimpin kami setiap saat, sehingga kami Tuhan boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.